Ya gue happy banget punya kesempatan untuk nonton film ini di bioskop di layar yang besar dengan audio yang bagus, karena ternyata film ini memang bagus banget. Tanpa gue tahu sinopsisnya, tanpa gue tahu trailernya, tanpa gue tahu siapa yang main, pure gue nonton ini karena bertubi-tubi berkali-kali baca tweet dari teman-teman Watchmen ID yang bilang kalau film ini tuh bagus banget. Jadi gue penasaran ya, sebagus apa sih filmnya. Gue cuma lihat posternya doang gitu, dan posternya juga nggak terlalu menggambarkan filmnya tentang apa gitu ya, cuma memperlihatkan bahwa ini kayaknya datang dari Cina atau Hong Kong atau Taiwan, kurang lebih gitu. Dan ternyata memang filmnya sebagus itu, menyenangkan banget, seru banget, happy lah pokoknya nonton ini. Ya jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Lo Kun, seorang imigran yang datang ke Hong Kong pada tahun 1980 untuk bisa bertahan hidup di sana dan punya KTP Hong Kong. Nah, untuk mendapatkan KTP Hong Kong dan diakui sebagai warga sana, karena kalau nggak punya KTP nanti akan diburu oleh polisi dan masukin penjara atau nanti dideportasi segala macam, dia harus menyiapkan banyak uang untuk bisa beli KTP gitu. Jadi di tahun itu tuh kalau mau punya KTP harus ngeluarin uang lah, kayak suap gitu kali ya. Nah, untuk mendapatkan uang itu susah, dan satu-satunya cara untuk yang dia bisa lakukan saat itu adalah ikut semacam pertandingan tinju yang nanti ada uang yang dimenangkan dan uang itu bisa dipakai dia untuk beli KTP. Nah, si pemilik atau si penguasa tempat dia bertinju itu namanya Mr. Big. Mr. Big ini semacam bos atau ya kalau di pimpinan geng-geng itu dia yang paling atas gitulah. Karena dia melihat kemampuan dari Lo Kun ini, dia semacam kayak ngajakin, oke, lu mau pakai uang ini buat apa gitu, dia nanya. Uang ini buat beli KTP, kata si Lo Kun gitu. Ternyata uang yang dia pakai tadi itu dijadiin KTP palsu, dan Lo Kun ini marah gitu ya. Nah, Lo Kun lalu kabur membawa barang yang ada di ruangan di gedung di mana dia mengambil KTP palsu ini. Dan ternyata barang yang dibawa itu adalah narkoba gitu. Karena dia awalnya merasa bahwa gue kabur bawa uang aja lah yang ada di sini gitu, karena tadi gue habis ditipu gitu. Bawalah uangnya, kabur gitu. Ternyata dalamnya narkoba. Nah, barang yang dia bawa ini itu karena dia kaburnya tuh jauh banget, dia itu lari sampai ke sebuah tempat bernama Kota Tembok. Nah, di Kota Tembok ini dia bawa si narkoba tadi karena dia bingung gitu ya, anjir yang gue bawa malah narkoba gitu, bukan uang. Ya dia berusaha untuk ngejual narkoba itu di Kota Tembok ini gitu ya, dengan bodohnya gitu, kayak gue punya narkoba nih, gue mau jual, gue butuh uang gitu. Ketahuan lah sama sesepuh di sana kalau di situ tuh nggak boleh jual narkoba. Sesepuh di sana itu bernama Cyclone gitu. Jadi sebelum ketemu Cyclone, si Lo Kun ini ketemu sama Shin. Shin ini karakter yang keren banget sih, penampilannya jago banget silat. Dan akhirnya dia ketemu Cyclone. Cyclone ini sesepuh di sana dan dia ditanya, lu pengen uang apa nyawa lu gitu. Akhirnya dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dikasihlah tadi narkobanya ke Cyclone dan selamatlah si Lo Kun ini dari pengejaran Mr. Big dan teman dan sekutunya. Nah, kurang lebih ceritanya dari sana gitu ya. Jadi udah mulai kebayang bahwa di film ini tuh ada dua kubu, yaitu kubunya Mr. Big dan juga kubunya Cyclone, di mana Mr. Big ini juga nggak bisa masuk ke temboknya Kota Tembok ini loh. Jadi masuk aja nggak bisa gitu. Dia cuma bisa ngeliat dari luar gitu, dari parkiran atau dari lapangan gitu. Dia udah dihadang karena ada wilayah kekuasaan dari masing-masing geng gitu. Ya dari sanalah akhirnya Lo Kun ini berusaha untuk bertahan hidup, kerja serabutan dan segala macam, sampai akhirnya dia dipercaya oleh Cyclone untuk menjadi salah satu bagian dari keluarganya atau timnya gitu, dikasih tempat tinggal dan segala macamnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, konflik besarnya nanti bahwa akan ada sosok yang punya balas dendam, dan Cyclone terlibat di sana dan juga Mr. Big terlibat di sana. Lo Kun dan timnya juga terlibat di sana. Jadi film ini tuh nggak punya konflik utama yang muncul dari awal gitu, enggak. Jadi munculnya tuh cukup di tengah-tengah ya kalau nggak salah. Dan konflik ini tuh cukup mendeliver sebuah backstory yang sangat komplit, yang sangat bagus, yang bisa bikin kita lebih empati sama karakter-karakter yang ada di sana. Nah, apa yang bikin gue suka sama film ini? Utamanya, nomor satu adalah koreografi actionnya yang mantap banget gitu. Jadi gue bisa bilang koreografi di action di film itu cantik dan brutal di waktu yang sama. Jadi cantik tuh dalam artian pergerakannya itu nggak babi bu asal pukul gitu. Ada motion in poetry, asik. Intinya pergerakannya tuh manis untuk dilihat gitu. Gimana karakter ini kalau berantem itu nggak yang pukul-pukulan aja, tapi ada movement dia, entah dia bermain dengan tembok atau loncat atau dengan motor, pisau segala macam, tuh bagus banget. Nah, brutalnya ya banyak yang patah lah, ada yang jatuh dari lantai atas lah. Itu bagus banget untuk dilihat bahwa film ini tuh berani sampai di all out gitu ya, berani untuk mengeksplor sampai hal-hal kayak gitu. Itu yang bikin gue suka banget sama koreografinya. Seru banget lah, banyak, apalagi Shin dengan pisaunya, terus Lockwood dengan kemampuan berantemnya gitu, apalagi Cyclone dengan penampilannya yang sangat bukan nyentrik, karismatik, dan gerakannya tuh wah bagus lah pokoknya. Gue suka banget dengan mereka. Dan karakter-karakter lainnya juga punya pergerakan atau special movement yang cuma karakter itulah yang bisa ngelakuin gitu. Jadi koreografi action dari semua karakter
karakter-karakternya di sini yang berantem itu bagus banget. Gue suka banget. Dan gak cuma itu, karakternya ini punya, karakter-karakter yang di film ini ya, itu punya semacam porsinya dan perannya yang sangat penting, yang bisa bikin kita merasa bahwa karakter ini tuh memang gak bisa dihapus dari ceritanya gitu. Kalaupun ada karakter yang jadi tempelan, ya memang cuma tempelan gitu, nggak dieksplor backstory-nya, munculnya cuma sesekali gitu. Tapi sisanya karakter utamanya, terutama 2 geng yang berantem ini, itu punya penggambaran yang cukup jelas gitu. Jadi gue suka dengan karakter-karakternya, dan kita tahu kalau muncul dia cara yang ngomongnya kayak gimana, pengambilan keputusannya kayak gimana, kalau berantem kayak gimana, kalau misalnya ada masalah dia akan ngapain gitu ya, kalau misalnya bosnya punya masalah dia akan ngapain, itu semuanya tergambar dengan jelas, sangat-sangat konsisten. Tetap ada development karakternya, tapi kita ngerti secara rasional kenapa dia ngelakuin itu dan apa yang akan dia lakukan. Itu sangat-sangat bagus sih, sangat memorable lah karakternya. Gue suka paling utama adalah Cyclone, karena keren banget secara penampilan, secara karismatiknya, backstory-nya gue suka banget sama karakter Cyclone. Terus yang terakhir adalah banyak momen ikonik. Nah, banyak momen ikonik ini muncul dengan berbagai macam adegan. Ada yang dari berantem, ada yang dari dialog, ada yang dari momen-momen lainnya gitu. Tapi ketika kita recall lagi film ini, ketika kita ngobrolin gitu ya, kalau kalian nonton terus ngobrol, adegan berantemnya itu kita bisa lihat kayak, wah anjir keren banget ya, adegan finalnya pas ngelakuin ini itu keren banget ya, atau adegan pertama kali Lo Kun masuk ke dalam kota tembok itu keren banget ya. Jadi banyak momen-momen yang bisa kita bilang kayak anjir ini tuh jarang banget kita tonton ya, adegan-adegan kayak gini. Sangat-sangat bisa mengeksplor imajinasi seorang filmmaker action gitu, kayak gue pengen punya adegan kayak gini nih. Kalau di dunia nyata itu kayaknya nggak mungkin gitu. Gimana ceritanya ada orang naik motor keliling-keliling rusun gitu kan nggak mungkin. Nah tapi di sini dibuat dan reasonable, sangat make sense, sangat bagus, sangat kayak anjir keren gitu. Itu yang bikin gue suka sih. Overall gue sangat menyukai film ini. Thanks banget ya buat teman-teman Watchmen ID yang udah ngebahas film ini secara sukarela, bahwa film ini tuh memang sangat-sangat menghibur, sebuah tontonan yang sangat-sangat gue sukain. Dan sebagai info, gue nonton film ini tuh di Lippo Mall Puri. Gue nonton tanpa ada rencana apa gitu ya, nggak, gue cuma ngerasa gue punya waktu luang, gue pengen nonton. Dan pas gue booking tiketnya gitu ya, beberapa jam sebelum gue nonton, itu full guys. Gue nonton tuh 2 row di depan gitu, dan anjir antusiasmenya tinggi banget film ini. Dan di beberapa lokasi sih, terutama teman-teman yang keturunan etnis Tionghoa gitu ya, kayaknya punya kedekatan sendiri dengan filmnya, karena ketika gue nonton tuh kayaknya ada nobar gitu, dan mereka relate banget kayaknya gitu, punya ekspresi yang nggak gue punya gitu, terutama di adegan-adegan yang berhubungan dengan kultur Tionghoa gitu, kayak main batu main batu itu ya. Kalau kalian nonton video ini dan filmnya masih ada di bioskop, segerakan nonton. Dan kalau memang gak ada di bioskop dan adanya di OTT, gue sarankan untuk nonton, karena film ini punya sense, punya rasa yang sangat bagus gitu untuk kita mendalami sebuah karakter, di mana karakter ini bukan hanya tumbuh untuk berantem di film ini, tapi juga punya nilai-nilai masa lalu, sejarah Hong Kong, dan juga pengalaman sinema yang mungkin akan jarang kalian nikmati gitu ya, karena sangat total dan maksimal gitu sih. Itu aja dari gue, sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah.